Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya. Ada sukacita siang hari ini? Amin. Yang sukacita boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Yes, haleluya. Hari ini Allah siap untuk memberkati kita semua. Hari ini, saat ini Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa buat kita. Oleh karena itu mari datang kepada Tuhan, naikkan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Dia. Sebelum kita akan masuk di dalam pujian dan penyembahan kita, mari saja untuk kita boleh berdoa bersama-sama, minta tuntunan Roh Kudus hadir di dalam ibadah kita saat ini. Bapa di surga, mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk meninggikan Engkau. Kami siap untuk menaikkan pujian bagi Engkau. Mari Allah Roh Kudus bertata di atas pujian kami. Dan kuasa-Mu dinyatakan di dalam ibadah kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus untuk menyertai kami, memberkati kami, dan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya katakan bersama-sama, amin. Boleh beri sorak-sorai paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita adalah Allah yang sama, tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh karena itu mari beri yang terbaik bagi Dia. Datang ke bait-Nya, naikkan puji syukur bagi Dia. Haleluya. Datang ke bait-Nya.
bahwasanya kasih Tuhan untuk selama-lamanya bagi kita tidak pernah berubah sedikit pun. Meskipun saat ini mungkin kita mengalami kelemahan-kelemahan, mungkin saat ini kita sedang mengalami problem demi problem, tetapi Tuhan katakan justru di dalam kelemahanmu lah kuasa-Ku nyata. Saat ini mungkin kalau ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami kelemahan maupun persoalan, ingat bahwa di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan boleh dinyatakan. Sebab anugerahnya besar bagi kita semua. Persiapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Dia. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari katakan bersama, besar anugerah-Mu yang melimpah, melimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Sebagaimana Ku ada Sebab ada darah Yesus dalam kehidupan kami. Dengan penuh keberanian kami menghadapi Tuhan. Semua karena anugerah. Sebab kami Engkau datang memberi kami hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Yesus. Terima Katakan dengan iman berlimpah. Berlimpah kasih-Mu. Katakan juga semakin hari Tuhan. Semakin Amin. hari semakin bertambah, Haleluya. besar anugerah-Mu. Lebih dahsyat
semakin hari semakin bertambah besar Yesus. Terima kasih buat pekerjaan-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. Sekarang lama-lama Yesus. Amin Yesus. Besar anugerah-Mu, katakan melimpah, melimpah kasih-Mu, bahkan semakin besar Tuhan. Amin. Makin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu.
segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian, hanya Engkau yang layak menerima itu semua ya Tuhan. Dan segala kuasa telah Tuhan berikan kepada kami orang-orang percaya untuk menumpangkan tangan atas orang sakit yang sakit sembuh, untuk mengusir setan. Bahkan Tuhan berfirman, minum racun maut pun kami tidak akan mati, karena Roh Kudus memberi kuasa atas kami semua. Dan bersama Yesus kami percaya, kami cakap, kami sanggup melakukan segala banyak perkara. Sebab Yesus yang kami sembah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Dia tetap sama. Bahkan kuasanya pun tetap sama sampai hari ini. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami akan mendengarkan, duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Apa yang kami dengar pada hari ini dapat kami lakukan dan kami saksikan kepada banyak orang untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Salam juga jemaat Tuhan yang ada di rumah menyaksikan program ibadah pada hari ini. Pripun kabare panjenengan Bapak Ibu? Saya nggih luar biasa, sehat, bebas Covid ya. Kita berdoa supaya Indonesia ini segera terbebas dari Covid. Karena Covid ini melumpuhkan segala sendi-sendi perekonomian, tetapi tidak sampai melumpuhkan iman kita kepada Tuhan. Amin. Kita tidak pernah lumpuh iman kita kepada Tuhan karena Covid, tetapi kita tetap semangat menyala-nyala. Buktinya dari awal sampai hari ini, hari ke-9 ibadah pencurahan Roh Kudus, gereja ini, jemaat di gereja ini antusias sekali. Bahkan sampai ada yang pulang karena kapasitas tempat duduk sudah memenuhi kapasitas atau kuota nih. Ya, baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini atau menjelang siang hari ini kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan dengan tema perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Kita lihat di dalam Matius 24 ayat 45 sampai 51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Iya, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, perikop yang kita bahas pada hari ini adalah kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, yang menjemput kita dan mengangkat kita menghadap kepada Tuhan dan menjalani persidangan di dalam kekekalan. Dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ini tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan segera datang. Karena tidak seorang pun manusia Tuhan kasih kabar, berita tentang kedatangan Tuhan. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan itu hanya memberikan kabar bahwasanya Dia pasti datang. Dia akan segera datang. Dan Dia tidak pernah memberikan waktu dan tanggal serta jam yang pasti. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus hanya diperintahkan supaya menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua dengan setia. Amin.
dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalau kita lihat, pencuri pun tidak pernah akan telepon kepada korbannya dan memberitahukan akan mencuri. Kan tidak ada ya. Misalnya, halo, nggih kula ajeng nyolong kriyen nggih, mengke jam sementen dinten iki. Sekian, kan enggak ada. Jadi diumpamakan juga kedatangan Yesus Kristus itu seperti pencuri, bukan mencuri ya, tapi kedatangannya itu tidak ada yang tahu. Karena apa? Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Coba kita lihat di dalam Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya, malaikat di sorga tidak tahu, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi hanya Allah sendirilah yang tahu, yang akan mengetahui, dan yang kapan dan waktunya yang tepat dia pasti akan datang. Bahkan di dalam ayat 49, Tuanku tidak datang-datang. Nah ini pokok persoalannya. Orang kalau tidak sabar biasanya dia akan gelisah, resah, dan gelisah menunggu di sini. Ya, dia akan merasa tidak nyaman, tidak enak. Karena pekerjaan menunggu itu adalah pekerjaan yang butuh kesabaran tingkat tinggi. Butuh pengorbanan, butuh kesetiaan. Seperti saudara berumah tangga, walaupun ada percekcokan gitu ya, walaupun kadang piring terbang seperti UFO, tapi kan karena kita sudah bilang inilah satu-satunya pasangan hidup saya sampai saya mati, sampai maut memisahkan kita. Kita tetap setia kepada pasangan kita. Sama dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Walaupun Tuhan belum datang, kita harus setia menunggu dan menanti kedatangan Tuhan. Amin. Kita harus bertumbuh, kita harus berbuah bagi kerajaan Allah. Bahkan di ayat 50 dikatakan juga, diulang, datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya. Gak ngerti kita kapan Tuhan datang. Jadi yang Tuhan perintahkan adalah bersiap sedialah. Tuhan Yesus pasti datang. Ya, bilang kanan kirinya, Tuhan pasti datang. Siap sedialah. Ya, harus siap. Pertanyaannya Bapak Ibu, siapa yang harus berjaga-jaga? Penekanan Yesus dalam bagian ini adalah orang-orang yang mempunyai jabatan dan kedudukan dalam gereja. Di dalam ayat 45 diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya. Pada penekanan utamanya adalah untuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan harus berjaga-jaga menghadapi hari Tuhan serta seluruh jemaat Kristen. Jadi ditekankan kepada pelayan Tuhan, hamba Tuhan, baik itu mungkin pendeta, rohaniawan, pintas, pemusik, WL, singer, dan semua yang terlibat dalam pelayanan, serta seluruh orang-orang yang bekerja di sekuler yang notabene mereka percaya Yesus. Ayat ini berlaku bagi seluruh orang atau jemaat Kristen yang percaya kepada Tuhan. Jadi tidak ada pengecualian sebenarnya, karena kita ini ada disebut hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah. Jadi jangan kita mengambil posisi aku gitu kur jemaat biasa toh om, pripun. Ya nek kancane ngibadah ya tumut ngibadah. Nek diomongi amin ya amin. Ning piye jemaat biasa ki om. Nah, gitu enggak bisa. Tidak ada perbandingan, tidak ada perbedaan, tidak ada tingkatan. Kita ini tidak menganut sifat strata gitu ya, enggak ada. Kita semua hamba-hamba Tuhan. Amin. Yang percaya kepada Yesus, Tuhan katakan engkau adalah sahabat, engkau adalah hamba-hamba Tuhan, engkau adalah pelayan-pelayan Tuhan. Engkau adalah biji matanya Tuhan yang paling berharga. Dan karena saking berharganya dirimu, Tuhan rela mati menebus dosa-dosa kita semua. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siap sedia selalu. Kapanpun Tuhan datang, kita telah mempersembahkan segala sesuatu hidup kita yang terbaik bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu.
Kita memberikan hidup kita yang terbaik kepada Tuhan. Ya, pelayan Tuhan diangkat untuk menduduki jabatan tertentu. Bukan untuk sombong-sombongan. Jadi anak Tuhan, jemaat Tuhan itu buatan pareng kemaki lan kemayung nggih. Nah, jadi nggak boleh sombong. Harus rendah hati. Jalannya pun jangan berbeda-beda. Awal bulan jalannya agak tegap, pertengahan dungkluk sitik, akhir bulan rada dungkluk, ya. Jalan pun biasa, bicaranya pun memberkati, meneduhkan, tidak menyakitkan. Bicaranya mesra, tidak mendatangkan malapetaka. Bahkan perkataannya pun memberkati, memberi semangat. Ojo ngeten. Ada tetangga datang, aku ini dua masalah syukur, mulai nyang gereja, jangan gitu. Kan menghakimi namanya itu. Wong kancane dua masalah disyukur ge. Terus malah membanding-bandingkan masalah. Hele, masalahmu kira sepiro karo aku. Loh. Piye to? Bukannya mengagung-agungkan Tuhan ya, mengagung-agungkan masalahnya. Bilang sama masalahmu itu, saya punya Tuhan yang lebih besar untuk bisa menyelesaikan persoalanku. Masalahku biasa, tetapi Tuhanku luar biasa. Jadi kita jadi orang Kristen, pelayan Tuhan itu tidak boleh sombong-sombongan, seneng-seneng. Jadi senang-senang itu artinya jadi ibaratnya tidak ada aturan. Jadi dia senangnya itu ibaratnya hal-hal yang duniawi gitu istilahnya Bapak Ibu. Jadi dia hanya senang-senang, happy-happy, dia cari kesenangan pribadinya, dia cari kebahagiaan diri sendiri, memerintah orang lain. Jadi diperintah. Aku kisah jadi pelayan loh. Kowe nek tak perintahi, tak kone kudu manut. Nah gitu, enggak bisa. Kita harus jadi teladan dulu. Amin. Kita memerintah diri kita sendiri. Salah satu penyakit yang susah diobati adalah melawan diri sendiri. Karena itu taklukkan dirimu sendiri, maka Tuhan akan percayakan perkara yang luar biasa atas hidup kita. Mengalahkan diri sendiri, mengalahkan ego. Bahkan kita kalau udah marah, kono ki ora ngerti sapa aku. Lah mbuh sapa kowe. Ya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita ini diberi kuasa oleh Tuhan untuk semakin rendah hati. Seperti padi, nek pari niku makin berisi makin merunduk. Biasanya kalau nggak berisi dia akan menonjolkan dirinya. Jadi kita tidak boleh sombong. Akan tetapi untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Jadi kita ini sedang melakukan perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Jadi saya mengajak panjenengan semua, mari kita tetap humble, rendah hati, dan senantiasa tunduk kepada perintah Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi nggak boleh sombong-sombong, apalagi marah-marah ya. Sedikit marah gitu. Sedikit ada masalah marah kok sedikit gitu ya. Kalau banyak sisan ora apa-apa, habis itu selesaikan. Kita adalah anak Tuhan, harus memberi contoh yang baik. Karena itu pelayan Tuhan atau jemaat Tuhan harus berusaha untuk lebih baik. Amin. Berusaha hidup lebih baik. Lebih taat. Ya, lebih baik, lebih taat. Lebih rindu pada firman Tuhan. Harus setiap hari rindu firman Tuhan. Ketika kita nyanyi, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Jangan buat malaikat yang guyu loh. Oh iya itu siang dan malam. Nanti kur minggu tak. Jangan, kita renungkan firman Tuhan setiap hari. Amin. Maka di sini ada program membaca Alkitab rutin. Jangan rutin tidak membaca Alkitab, tetapi membaca Alkitabnya rutin. Amin. Sing maca mesti amin. Lebih tekun dalam berdoa. Jadi kita ini harus tekun berdoa. Jangan tekun tidak berdoa ya. Harus tekun. Mau bangun tidur berdoa. Ora apa-apa mampu yo ngiler ora apa-apa, penting menghadap Tuhan.
Ning apike iki ya ora upsik ya toh. Mosok menghadap yange ku sak-sake. Sosok rambut satu ke barat, satu ke utara, ya, satu seperti tower ya. Kita ora upsik, kita menghadap Bapa yang kuasa, raja di atas segala raja. Ya. Jadi harus lebih taat, lebih rutin berdoa dan belajar firman Tuhan. Lebih bertanggung jawab dalam pelayanan. Jadi kita ini semua harus tanggung jawab. Sebab di dalam kitab Wahyu dikatakan, perbuatanmu akan mengikuti kita. Jadi waktu kita disidang sama Tuhan, perbuatan kita itu yang mengikuti kita. Perbuatan apa selama di dunia yang kita lakukan? Itu yang ikut sama kita. Jadi jangan dibalik-balik ya. Tuhan itu telah memberikan anugerah keselamatan. Betul, kita diberi keselamatan. Tetapi keselamatan itu kita perjuangkan dengan apa? Berbuah untuk kerajaan Allah. Apa yang baik, yang terbaik bagi Allah, itu yang kita berikan. Gak boleh yang jelek-jelek. Jangan gelem nek tuku buah sing bosok-bosok, gak layak makan mau? Enggak. Tentunya yang terbaik pun nek kecut ditolak. Ya toh, kecuali yang ngidam. Senangnya sing kecut-kecut. Ya. Saya pernah waktu istri saya ngidam gitu, pengen makan rujak. Jadi saya tuh lagi perut saya agak sakit gitu. Ning dipaksa kudu mangan bareng. Akhirnya sesuai bola-bali ping pitu nyang WC kan. Saking enggak kuat nerima ya. Jadi itu pun manusia, apalagi Tuhan gak mau yang asal-asalan. Yang terbaik yang harus kita berikan kepada Tuhan. Kemudian rajin dalam kebaktian. Saya udah gak usah tanya jemaat Nayu. Semua yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang the best. Rajin ikut kebaktian, amin. Di rumah pun rajin kebaktian, amin. Amin pasti ya. Dan belajar pemahaman Alkitab dan lebih disiplin dalam hal waktu, amin. Kita harus tepat waktu. Kalau ibadah jam 9, kita datang jam 8:30. Amin. Ya, enggak orang eneng. Kalau sebelum kita waktu Covid ini ibadah jam 6:30, kita datang 7:30. Linga-lingu kursi sing kosong ngendi gitu. Pas persembahan, ya. Setelah selesai lagu firman. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan lihat hamba yang setia dan bijaksana. Karena di pembahasan kita adalah hamba yang setia dan hamba yang jahat. Sekarang kita lihat hamba yang setia dan bijaksana. Ia memberikan makanan pada waktunya di dalam ayat 45. Artinya ia melakukan tugasnya memberikan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Jadi hamba yang setia dan bijaksana ini melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan perintah Tuhan. Dia lakukan firman itu, kemudian dia sampaikan kepada orang lain, dia beritakan kabar sukacita kepada orang yang belum percaya. Karena itu ada upah atau berkat yang diterima di ayat 47, yaitu menjadi pengawas segala miliknya. Dan Tuhan berikan kemuliaan kekal. Dan Tuhan berkata, inilah hambaku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ada kemuliaan kekal. Ada surga bagi mereka, hamba yang setia dan bijaksana, melakukan segala yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, pernah gak panjenengan bertanya, Tuhan aku sudah berkenan belum di hadapanmu? Pernah Bapak Ibu nanya seperti itu sama Tuhan? Kehidupanku seperti sekarang ini udah berkenan belum sama Tuhan? Apa Tuhan mesam-mesam, apa malah mentelangi aku ya nek aku urip ngene iki? Ya, kita harus bertanya. Kita tanya Tuhan. Ya, pada saat pelayanan itu, pada waktu kita melayani Tuhan, terasa berat sekali karena banyaknya kesukaran. Ya, mesti waktu kita ikut Tuhan, biasanya kan dijanjikan waktu kita cinta mula-mula tuh Bapak Ibu ya, masih ingat ya? Derek Gusti ora rugi, amin. Kamu diberkati, penyakit minggat, masalah minggat, pokoknya percaya Tuhan. Tapi begitu nyatanya kita percaya Yesus, masalah datang bertubi-tubi. Percayalah Bapak Ibu. Ketika persoalan datang, kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Kita sedang didewasakan oleh Tuhan. Sehingga bukan bayi rohani lagi, tetapi jemaat yang dewasa. Dewasa dalam iman. Amin. Jadi jangan pernah menyerah. Karena Tuhan
memberi kekuatan kepada kita semua. Ya. Pada saat pelayanan itu terasa berat sekali karena banyaknya kesukaran, penderitaan, menderita, kegagalan, kekecewaan, ingatlah akan adanya berkat untuk mereka yang bertekun. Saudara boleh lihat nanti di rumah di dalam Roma 8 ayat 18 dan 2 Korintus 4 ayat 17. Berikutnya Bapak Ibu kita lihat yang tadi hamba yang setia dan baik ya, bijaksana. Sekarang hamba yang jahat ya. Apa ini hamba yang jahat? Di dalam ayat 48 sampai 51. Ia berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Wis ngedumel sih. Biasanya orang hamba yang jahat ini wong iki ora tau bersyukur. Dikei sitik yo misuh-misuh. Halah kok yo semene toh. Disumbang semono yo ngomong yang tanggane lah. Kono ke sugih to nge semene. Nanti ada dikasih gula kurang kilo karo teh kok pemerintah misalnya beras, misalnya di sini kan enggak ada. Terus miso-miso karo Pak Jokowi. Lha apa ya krungu to Bapak Ibu. Jadi orang yang jahat ini biasanya enggak tahu bersyukur dia. Bahkan udah dia bilang, Tuhan bilang saya pasti datang, tapi malah dia bilang datangnya kapan nih? Kok ora datang-datang lagi, ya. Jadi enggak sabar, dia gregetan. Ya. Makanya kalau ibu-ibu suka gregetan tuh ya berarti ibu-ibu yang bagus, berarti dia sedang berusaha semaksimal mungkin untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Greget untuk Tuhan maksudnya, bukan greget berbuat dosa, ya. Kemudian artinya secara diam-diam ia menganggap Yesus tidak akan datang kembali sehingga ia tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wis lah Gusti iki ngapusi, wis ora datang, wis ora mulih Gusti iki. Ya nek Sri iso mulih nek Gusti ora mulih gitu mungkin. Ya. Kayak lagunya Sony Just to Sri, kapan kowe bali. Ya orang ngerti kapan dia bali. Tapi Tuhan tetap pulang, tetap menjemput kita. Tetapi orang hamba yang jahat ini, dia bilang Tuhan akan datang. Ya udah deh, saya tidak akan berbuat sekehendak saya sendiri. Saya nggak akan berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Yang penting saya senang. Bahkan ada orang secara terang-terangan menyatakan bahwa Yesus tidak akan datang kembali. Mana janjinya Tuhan? Di 2 Petrus itu seperti itu ayatnya. 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4 tuh ada perkataan mana janji Tuhan tuh katanya mau datang. Jadi dia nggak percaya Tuhan datang. Ya. Tetapi hamba yang jahat ini ya munafik. Di luar secara terbuka yang mengatakan bahwa Yesus akan datang kembali. Orang munafik itu susah Bu kalau diajak berteman, betul? Wong munafik itu seperti itu, mukanya nabi, pikirannya kotor. Ya, kalau di depan kita dia menyanjung-nyanjung kita. Iki apik, lumo jos tenan neng buri nusuk-nusuk. Ngelek-ngelek. Tapi puji Tuhan jemaat Nayu enggak ada yang seperti itu. Amin. Semua real apa adanya, baik di depan maupun di belakang. Sebab sudah sering mendengarkan firman Tuhan, ya. Ia menyatakan bahwa Yesus akan datang kembali, tetapi dalam hati ia menganggap bahwa Yesus tidak akan kembali. Nah ini hati-hati Bapak Ibu. Enggak sesuai dengan imannya sendiri. Berikutnya, ada banyak hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, orang Kristen yang pengakuan mulutnya berbeda dengan kepercayaan hatinya. Bahasa Inggrisnya itu selenco. Gitu. Ditanya A dia jawab C. Ditanya C dia jawab A. Jadi ragatuk antara pikiran sama omongan ndak gatuk. Jadi kalau orang yang suka selenco itu biasanya dia mungkin ada yang kurang genep gitu ya, mungkin. Ada yang sarafnya kejepit mungkin loh. Mungkin ya. Sebetulnya hal ini bisa terlihat dari kehidupan dan pelayanannya. Misalnya, ini loh. Ia mengaku Yesus sebagai satu-satunya jalan ke surga, tetapi kalau dalam kehidupan dan pelayanannya, ia tidak pernah memberitakan Injil. Jadi dia hanya tompo keselamatan kanggo dewe, dipek-pek dewe. Ning begitu disuruh memberitakan Injil, wagah. Wedi ngono disampluk. Belum mau memberitakan sudah disampluk gitu. Ya, saya teringat dengan teman saya itu waktu penginjilan, waktu sekolah teologi,
menginjil lagi semangat berkobar-kobar gitu. Tingkat pertama itu kita dituntun diperintah untuk menginjil ke pasar-pasar, karena di Jakarta Pusat kita nginjil ke pasar baru gitu ya. Ada teman saya tuh nginjil, orang NTT nginjil, dia dikepret orang gitu loh, karena mungkin salah masuk dalam menyampaikan firman. Mungkin dia berapi-api, pokoknya dalam Yesus sekali selamat tapi selamat, nek di luar Yesus nggak selamat. Nah, kan orang dia cengono kan orang terima toh, ya kepret. Tapi dia bersyukur, dia bilang jadi pelajaran. Tetapi ada juga teman saya, ini bukan nyeritakan keburukan, dia penginjilan, dia punya visi penginjilan ke PSK, ya. Dia menginjil, aku harus menginjil PSK, menangkan PSK bagi hormat kemuliaan Tuhan. Aku yang ngomong, amin. Gitu ya. Tapi begitu dia berangkat penginjilan, nggak pulang-pulang, ternyata diinjili PSK, ya. Jadi nggak balik, kacau dia. Akhirnya dia married sama itu PSK. Ya kalau Hosea kan disuruh married sama Gomer, Tuhan yang perintahkan. Lah dia siapa yang merintahkan nikah sama PSK? Ya. Jadi hati-hati juga Bapak Ibu, perlu hikmat di sini. Tetapi yang intinya adalah hidupmu harus menceritakan kebaikan dan kebenaran oleh karena firman Tuhan. Hidup kita ini jadi suratan terbuka bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Perkataanmu, rumah tanggamu, keluargamu, anak-anakmu diajak untuk melayani Tuhan dari semenjak sekarang. Mumpung Tuhan masih kasih waktu, mumpung Tuhan kasih berikan kita nafas, dan mumpung Tuhan memberikan kita ini kesempatan. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Bapak Ibu, saya sudah pernah berikan gambaran di neraka itu nggak ada anugerah Tuhan, adanya anugerah setan. Ya diobong obendino, nggak ada, bahkan air pun setetes nggak ada di neraka. Jenengan golek wedang ronde, wedang jahe, ya nggak ada di sana. Nggak ada juga serabi notop suman, nggak ada di sana. Ya, yang ada api. Jadi mumpung di dunia ini kita harus berubah, dan firman Tuhan sanggup mengubah kita, ya. Maka mungkin sekali pengakuannya itu sebetulnya hanya di mulut saja. Maka dari itu kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kalau kita mengaku pelayan Tuhan, mari kita memberitakan Injil. Amin. Kita memberitakan Injil itu dimanapun bisa, kapanpun bisa. Ya, saya terus mengobarkan semangat jenengan untuk memberitakan Injil. Sebab memberitakan Injil itu adalah kesukaan orang yang percaya kepada Yesus. Ya. Jalan kaki, jalan-jalan misalnya, Injil. Ada yang sakit, doakan. Orang saya mikir, iya no om, nek tak dongake, nek iya nek mari, nek mati biye, gitu. Ya terserah Tuhan lah. Jangan pikirkan mari lan orane. Jangan pernah saudara itu malu kalau seumpama dia nggak sembuh. Saya yakin ada orang lain lagi yang Tuhan utus untuk memaksimalkan dia sembuh. Amin. Yang penting melangkah dulu. Kasih yang terbaik untuk Tuhan. Roh Kudus menyertai Bapak Ibu. Ya, berikutnya. Ia mengakui kitab suci sebagai firman Allah, tetapi kalau dalam pelayanannya ia mengajarkan kitab suci secara asal-asalan. Nah ini kalau pelayan Tuhan ngajar firman asal-asalan, atau kita juga baca Alkitab loncat-loncatan, jadinya nggak ada pertumbuhan. Hari ini kita baca Kejadian, begitu belajar keturunan-keturunan ngantuk. Si Anu memperanakan si A memperanakan si Iki. Si A memperanakan, wah ini ribet ini, loncat ke kitab Wahyu gitu. Di kitab Wahyu mana malah ketemu ada kuda hitam, kuda hijau, opo tuh bahjaran. Balik lagi ke Matius. Di Matius ada belajar silsilah Yesus. Wah ini petuk silsilahnya, ruwet, loncat ke Markus. Jadi nggak urut-urutan gitu. Jadi yang mau bertumbuh di mana kita bisa bertumbuh kayak gitu? Apalagi baca Kidung Agung malah dibolak-balik. Mesra banget bahasanya. So sweet gitu. Kirim nanti Amsal atau kitab Amsal 17 ayat 17 sama teman, misalnya laki-laki kirim ayat ini ya. Biasanya waktu orang teologi pacaran ngirim ayat itu. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi kalau kita kirim, kalau mau nembak seseorang kasih ayat itu. Jadi kita belajar Alkitab tuh urut-urutan Bapak Ibu. Amin. Setia gitu belajar membaca Alkitab itu. Sehingga kita tidak asal-asalan. Sehingga kita terima berita itu utuh, enggak setengah-setengah. Maka di sini kalau pintas-pintas itu dibina supaya
mengajar firman itu dengan benar. Enggak kesusu gitu ya. Dulu saya pernah kesusu mau bagi firman di Perintisan. Saking capeknya saya sambil tiduran, saya buka Alkitab saya raba-raba, pilih yang enggak tengah, mesti kan ngerti Mazmur tengah gue. Buka, wah ini puji Tuhan dari Tuhan, bukan seperti itu. Perlu proses pembelajaran supaya ayat itu tidak diperkosa oleh pembicara. Kemudian yang ketiga, mengatakan perkataan iman setiap berdoa, tetapi hatinya tidak percaya pada apa yang diucapkan. Nah ini dia. Waktu kita di gereja, saudara percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, amin, amin. Saudara percaya Tuhan Yesus sanggup memulihkan, amin, amin. Aminnya bahkan angkat tangan tinggi-tinggi, lebih tinggi dari temannya. Begitu sampai di rumah, apa tenan tuh sing tak omongi mau kuwi? Apa iso? Apa mungkin? Nah ini dia. Iman sama yang diaminkan, apa yang diucapkan sama iman gak sesuai. Jadi apa yang kita ucapkan itu yang kita imani. Amin Bapak Ibu. Karena setiap kita berkata-kata itulah doa kita. Mulai dari sekarang berkata-katalah yang memberkati. Karena perkataan adalah doa. Ya. Sedangkan ejekan adalah kutukan. Saudara mau memberkati orang apa mengutuk orang? Maunya memberkati. Tapi kadang-kadang nek atik wanyel om. Kepengen yo nek tumo tapi tes gitu. Kadang-kala seperti itu. Saking anyel. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, berikutnya kita lihat akibat tidak yakin akan kedatangan Tuhan, ya. Karena tadi kita bahas ini. Yang pertama, ia memukul hamba-hamba yang lain. Ayat 49. Ini menunjukkan bahwa ia bersikap sebagai diktator atau bos. Kita sebagai anak Tuhan jangan suka mendikte atau kepengen dipanggil bos. Ya, kita harus rendah hati. Kita harus ibaratnya melayani, mengayomi, ngajeni, ya. Karena itu yang Tuhan perintahkan. Dan ia menyalahgunakan wewenang dan jabatan yang diberikan kepadanya. Jadi kita apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita, jangan seperti hamba yang jahat ini. Dia pakai jabatannya untuk memenuhi kebutuhan kedagingannya. Kita harus berbeda. Memakai yang dipercayakan kepada kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau segala sesuatu yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan itu enak Bapak Ibu. Enggak ada rasa capek sedikit, enggak ada. Karena ini kita kerjakan untuk Tuhan. Maka saya sering ngomong kalau kita melayani untuk Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh. Pemusik melayani dengan sungguh-sungguh karena ini untuk Tuhan. WL juga sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Bahkan hidupnya pun harus menyembah Tuhan. Jadi menyembah Tuhan itu bukan hanya di gereja, tetapi di luar gereja, di masyarakat, di pekerjaan, kita tetap menyembah Tuhan. Amin. Kita nggak boleh memisahkan, mendikotomikan. Kalau di gereja menyembah Tuhan, kalau di luar saya seperti hantu, itu bukan. Harus sama. Karena kita melayani Tuhan. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi predikat kita adalah anak raja. Amin. Masa anak raja ngomongnya gak sopan? Nah itu loh. Masa wong Kristen ngomongnya kayak ngono. Ya. Orang Kristen itu dimana-mana disorot Bapak Ibu. Ya. Orang kondangan ya disorot. Malah tekok ngene. Apa ning Kristen rene kondangan tau cah. Tekok ngono kuwi lho. Wong Kristen ora nyekar ditekoi. Apa nyekar ki haram gitu. Ya, kadang-kala gitu kan diserang. Apapun dalam kehidupan kita disorot dari sudut manapun saudara pasti disorot. Bersukacitalah kalau banyak yang nyorot, amin. Kita seperti artis gitu. Tapi enggak followernya enggak banyak. Kalau artis kan followernya banyak. Kita malah ikut Tuhan. Ingat bahwa tidak ada hamba Tuhan yang bagaimanapun hebatnya yang berhak menjadi diktator atau bos dalam gereja. Kita ini semua hamba. Amin Bapak Ibu. Kita ini hanya pelayan-pelayan Tuhan.
Kita ini melayani Tuhan, kita tidak boleh bermental bos atau diktator. Karena Tuhan adalah satu-satunya raja dalam gereja. Hanya Yesus sebagai raja yang kita agungkan. Dan Ia tidak pernah memberikan kedudukan itu kepada individu manapun. Jadi kalau kita berkata-kata, kita enggak meninggikan diri kita. Ya, dikasih berkat semene ya bersyukur. Puji Tuhan. Kalau belum bisa beli mobil ya jangan ngersulo. Kalau ada tetanggamu beli mobil bersyukur. Somben iso nyileh. Ya sementara karena harapan kita baru nyileh ya nyileh sih. Jangan merasani gitu. Kayak nyileh apa tuku cash apa kredit ya. Iso ora kuwi mbayare gitu. Wong yang beli aja happy kita yang sakit-sakitan karena nggak kasih itu ya. Hidup tuh enaknya mengucap syukur, amin. Dikasih Tuhan segitu ya mengucap syukur. Ya, dikasih Tuhan banyak mengucap syukur. Kadang-kala kalau Tuhan langsung kasih 2 miliar kita stroke piye, Saudara? Kaget. Saking kokean kan. Ya. Kalau terima 1 juta 2 juta kan masih bisa dihitung. Lah kalau em-eman gitu. Ember-emberan. Ya. Stroke bisa ya. Karena bingung arep nanjake opo sih iki. Ya mas-masan 5 kilogram ya. Beli rumah. Ya, tapi begitu apapun begitu dikasih oleh Tuhan segimanapun seberapapun jumlahnya. Yang penting kita mengucap syukur. Ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, berikutnya adalah kita lihat hamba yang jatuh ngapain lagi? Ia makan minum dengan pemabuk. Ayat 9. Ya, jadi senangnya mendem ya. Sambil joget gitu ya. Sambil dia nyanyi lagu pamer bojo ya. Ini menunjukkan bahwa ia hidup mewah dan berfoya-foya. Jadi berkat itu dia hanya untuk memenuhi kesenangan dirinya sendiri. Berpesta pora. Kita ingat dengan firman Tuhan di dalam Injil Lukas yang menceritakan Lazarus dan orang kaya. Lazarus hanya makan dari remah-remah orang kaya. Bajunya compang-camping. Atau nek nyang gereja misalnya, klambine kurkuwi wae ngono. Misale ning kene tetep ganti-ganti ya. Bahkan nek jago ya klambine kuwi, nyang gereja klambine kuwi gitu. Lazarus gitu. Hanya itu bajunya, bahkan compang-camping, makan pun enggak bisa. Tetapi orang kaya itu setiap hari mungkin 7 kali ganti jubah yang baik-baik, yang mahal-mahal, yang branded. Bukan yang KW-KW-an. Tetapi ketika dua-duanya mati, yang satu dibawa ke neraka, Lazarus dibawa Bapak Abraham ke surga. Di surga orang kaya malah njaluk tulung yang Lazarus. Suruhlah Lazarus ngirim banyu sak tetes karena saking panasnya di neraka itu. Jadi selama Tuhan berkati kita, pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Pertanggungjawaban rupiah demi rupiah itu untuk kemuliaan Tuhan. Jujur sama Tuhan. Tuhan, aku jujur padamu. Uang yang kau berikan segini, saya belikan bla 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 bla. Semuanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Yang kedua, tidak mempunyai penguasaan diri. Bahkan tidak berusaha untuk menguasai dirinya serta hawa nafsunya. Jadi hanya dikuasai hawa nafsu gitu. Bagaimana dia dipuja orang, bagaimana dia diagung-agungkan orang. Jadi udah terbalik, bukan mengagung-agungkan Tuhan, tetapi malah mengagung-agungkan dirinya sendiri. Ini bahaya nih mental seperti ini Bapak Ibu. Ya, saya lihat orang yang dulu misalnya pejabat gitu ya. Dulu dia punya jabatan, begitu dia jadi orang biasa dia kayak minder gitu. Karena tidak bisa lagi punya kuasa. Tetapi saya bilang Bapak Ibu, kuasa itu hanya ada di dalam orang-orang percaya. Roh Kudus memberikan kita kuasa, amin. Roh Kudus memberikan kekuatan untuk kita bisa menghadapi segala sesuatu. Yang ketiga, mempunyai pergaulan yang buruk. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat.
Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya begini Bapak Ibu, mari kita sebagai jemaat Tuhan, carilah teman atau rekan bisnis atau sahabat yang mendukung juga kerohanian kita. Amin. Pemuda-pemudi, carilah sahabat yang mendukung kerohanianmu, yang mendukung karirmu. Dan bila cari pasangan, carilah yang seiman, yang sama-sama menyembah Tuhan. Amin. Yang sama-sama percaya kepada Yesus. Artinya kalau kita bergaul, pilihlah teman yang sementara kita iman kita lagi tipis sebenarnya. Kita cari teman yang bisa mendukung kita, meningkatkan iman kita. Dan apabila kita berteman dengan seseorang, namanya manusia itu tidak sempurna, bukan dewa. Ya ketika dia mengecewakan kita, kita jangan dalam kekecewaan, tetapi kita datang pada Tuhan. Ya, ada kalanya manusia seperti itu. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan pun manusia, punya kelemahan dia. Bahkan luput pernah. Biasanya kalau jemaat lihat itu, dia akan seperti terluka gitu. Tapi teladan utama kita harus fokus kepada Yesus, bukan pada manusianya. Yesus Kristus itulah yang pusat teladan kita yang baik. Karena itu, carilah teman bergaul, berteman kepada orang yang mendukung kerohanian kita. Ya, kalau cari teman yang tidak mendukung, lebih baik kita tinggalkan dulu ya. Jadi pengkhianat ya kita tinggalkan. Karena nanti tiap hari kita dihianati. Siapa yang senang dihianati tiap hari? Ya, pasti hatinya sakit. Carilah teman yang membuat kita, iman kita juga bertumbuh. Ia tidak melakukan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Jadi melayani sak-sae, pilih-pilih pelayanan. Dikon pelayanan penghiburan, wegah, wedi nek wong ndelok wong mati, misalnya kan banyak juga tuh yang takut sama orang mati. Saya punya tetangga tuh kalau dengar orang mati dia masuk ke rumah delik. Dan kok nek urip piye gitu. Masa yang mati lagi hidup lagi itu piye ya? Ya, malah saya injili hari ini dia. Ya, tentang Isa Al-Masih. Tuhan Yesus, bahwasanya kalau kita tidak percaya kepada Isa, kita tidak akan selamat sebanyak apapun perbuatan baik kita. Ya. Kemudian berikutnya, dari sini kita bisa melihat bahwa kepercayaan atau anggapan yang salah pasti menimbulkan kehidupan yang salah. Jadi kita harus percaya Yesus itu datang. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus pasti datang. Tuhan Yesus pasti tidak ingkar janji. Tuhan Yesus pasti memanggil kita. Tuhan Yesus pasti menjemput kita. Karena itu tekunlah dan rajinlah dalam belajar kitab suci. Dan hati-hatilah dengan ajaran yang kita terima. Ajaran yang kita terima harus sehat. Harus mendatangkan manfaat dalam iman kita setiap hari. Yang terakhir, akhir dari hidup hamba yang jahat. Yang pertama, tuannya memotong-motong. Di dalam versi NIV itu tuannya itu memotong-motong di neraka itu. Orang yang jahat ini dipotong-potong. Karena dia udah terlalu jahat, dia yang memberitakan Yesus datang tapi dia gak percaya. Artinya seperti kata orang nek wong Jawa ngendikan iku gajah diblangkoni, gitu. Iso khotbah ora iso nglakoni ya. Terus jarkoni iso ngajar ora iso nglakoni. Artinya dia menghinakan atau tidak yakin akan apa yang diucapkan. Sehingga Tuhan memotong-motong dia waktu dia di kekekalan. Yang kedua, akhir hidupnya gimana? Tuannya memberikan ia tempat bersama-sama dengan orang-orang munafik. Orang munafik itu adalah pendusta. Siapa dari bapak segala orang pendusta? Iblis. Jadi dia temannya iblis. Yang ketiga, ratapan dan kertak gigi di neraka itu. Ada banyak ayat di kitab suci yang menunjukkan neraka sebagai tempat di mana terdapat ratapan dan kertak gigi. Ratapan dan kertakan gigi menunjukkan bahwa orangnya sangat kesakitan akibat menderita sakit. Selama masih ada waktu kita di bumi ini, sakitnya di bumi enggak sama dengan sakitnya di neraka. Ya. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, cinta kita kepada Yesus harus kita perjuangkan sampai Yesus bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saiki saudara hanya saya suruh pilih ya.
Siapa saja yang mempunyai jabatan rohani. Ya, siapa saja? Jemaat biasa, dosen teologi, pendeta, penginjil, majelis, tua-tua sidang, pintas, pemusik, WL, singer, guru sekolah minggu, guru biasa yang di sekolah-sekolah, dan pekerja sekuler lainnya yang kerja di pabrik, yang di kantor, yang berjualan, yang berdagang, yang nelayan, yang ngojek. Perlu renungkan, apakah saudara termasuk pelayan Tuhan yang setia dan bijaksana atau hamba yang jahat? Pilihan ada di antara kita masing-masing. Persiapkan dirimu untuk menjadi hamba Tuhan yang setia dan bijaksana. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolongku yang setia. Penolong yang selalu setia, Memenuhi keperluanku. tak pernah Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa di antara panjenengan yang hadir pagi hari ini mau menjadi hamba yang setia dan bijaksana? Walaupun banyak proses yang sangat berat, bahkan banyak ujian secara ekonomi di masa pandemi ini, seolah-olah penghasilan kita kok tambah berkurang, kebutuhan semakin meningkat, sementara kita harus ikut prosesnya Tuhan. Harus tetap setia menjadi hamba Tuhan yang setia dan bijaksana. Siang hari ini, adakah di antara Bapak Ibu yang hadir mau menjadi hamba atau pengikut Tuhan yang setia dan bijaksana? Yang mau rindu, bahkan mau diproses oleh Tuhan menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Saya undang panjenengan bangkit berdiri sebagai proklaim kita kepada Tuhan. Saya mau jadi hamba yang setia dan bijaksana. Mau ikut prosesnya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mau dibentuk oleh Tuhan. Seberat apapun kami percaya Roh Kudus memampukan kami. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami. Sebab segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Perkara apapun yang kita hadapi hari ini, problem apapun yang kita hadapi hari ini, asal kita datang kepada Tuhan dan bilang sama Tuhan, Tuhan, aku wis ora sanggup Tuhan.
Tapi aku gak mau mundur. Karena Yesus tidak pernah mundur menghadapi apapun. Saya tidak mau mundur. Asal bersama Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku Yakinlah Tuhan sanggup memulihkan hidup. di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari kita buka hati
hati kita masing-masing. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Dengan sungguh-sungguh buka hati. Buka hati untuk Amin. Roh-Mu Tuhan. Bekerjalah dengan luar biasa Ku Yesus. buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamah. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin Tuhan. Jamah kami Tuhan setiap hari. Terima kasih. Kadang kami merasakan rasanya tidak kuat Tuhan. Seolah-olah Tuhan jauh. Ketika kami tidak punya apa-apa, orang dekat kami pun tapi kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang maha dahsyat. Tuhan yang menyentuh ke dalam hati kami. Kami tidak takut lagi menjalani hari-hari ini. Kalau boleh orang meledek, mengejek, menyepelekan, memandang sebelah mata, tapi Yesus mengangkat kami. Tapi Yesus memberikan kekuatan kepada kami. Tapi Yesus memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Kami tidak mau mundur dari Tuhan. Kami tidak mau mengakhiri hidup kami dengan sia-sia. Kami orang yang berharga. Kami adalah biji mata Tuhan yang spesial. Karena itu kami percaya Tuhan pasti membela kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap jadi hamba Tuhan yang setia dan bijaksana. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan kita sudah nikmati. Pilihan ada di tangan kita, mau jadi hamba yang bijaksana, yang taat, atau mau jadi hamba yang jahat. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dari gereja. Petugas pengumuman, waktu dan tempat saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Masih semangat di dalam hari yang ke-9 ini, di dalam 10 hari pencurahan Roh Kudus. Amin. Kita tetap semangat dan kita percaya hari ini kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Bapak Pendeta Muda Yohanes Tanggang. Kami mewakili Jemaat Gereja Gideon Nayu mengucapkan terima kasih, di mana pagi hari kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Yohanes. Pagi hari ini saya akan menyampaikan 2 pengumuman dari gereja. Pengumuman yang pertama, ibadah peringatan 10 hari pencurahan Roh Kudus hari yang ke-10 akan diadakan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 jam 18 atau jam 6 sore dengan tema perumpamaan tentang
gadis yang bijaksana, dan gadis yang bodoh yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Teddy Cipta Amin. Bagi jemaat yang akan hadir wajib mematuhi protokol kesehatan, memakai masker dengan baik, cuci tangan, jaga jarak, baik waktu masuk atau keluar dari gedung gereja. Yang kedua, TK Kalvari menerima pendaftaran siswa baru. Bagi yang ingin mendaftarkan putra-putrinya akan dilayani pada hari kerja, Senin sampai dengan hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang di TK Kalvari Ngadisono. Ini 2 pengumuman dari gereja. Mari mohon kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita yang sudah kita berikan pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang baik, dan pagi hari ini kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat, dan kami ingin menjadi hamba yang setia dan bijaksana dalam mengiring Engkau Tuhan. Kami rindu firman-Mu pagi hari ini bukan hanya kami dengar, tapi menjadi rema dalam hidup kami, termeterai di dalam hati kami, supaya kami dapat melaksanakan firman-Mu ini Tuhan. Amin. Untuk kami belajar dekat Engkau Tuhan, dengan kami membaca firman-Mu setiap hari, merenungkannya siang dan malam, dan Engkau memberikan kehidupan kami secara rohani tambah kuat di dalam Engkau Tuhan. Dan menyerahkan Tuhan saat pagi hari untuk persembahan kami yang sudah kami berikan Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberkati kami dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam setiap usaha kami, dan kami mengembalikannya dengan rasa tulus kepadamu Tuhan. Sucikan persembahan kami, kuduskan persembahan kami, bisa menjadi manfaat yang besar bagi gereja kami, untuk pelayanan ada di gereja kami baik maupun di luar Tuhan. Kami menyerahkan untuk hamba-hamba-Mu Tuhan, khususnya Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Teddy Cipta Amin. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan hamba-Mu, keluarganya, kesehatan keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya melalui hamba-Mu Tuhan, kami semakin hari semakin dekat kepadamu. Kami juga menyerahkan Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta Haryadi bersama istri, bersama anak. Berkati juga hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan Bapak Pendeta Agus Darmono juga bersama istri, bersama anak. Kami serahkan juga Mami Eli Tuhan bersama keluarga. Kami serahkan juga Bapak Pendeta Yohanes bersama keluarga. Berkati kelima hamba-Mu ini Tuhan. Bila hamba-Mu memberkati kami dengan firman-Mu, dan kami menjadi anak Tuhan yang setia dan taat kepadamu, sampai kami mengiring Engkau di dunia ini. Berikan kekuatan supaya kami dapat melakukannya. Tanpa Engkau Tuhan, kami akan jatuh dalam dosa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Saya percaya kami pulang akan membawa berkat daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keturunanmu, dan diberkatilah pekerjaanmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang memberikan kuasa dan kekuatan untuk kita melakukan firman sambil kita menantikan dengan setia kedatangan Tuhan kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai, yang memberikan kemenangan dan kekuatan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.